agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, Bob. Malam hari pemerintah bersama DPR, Badan Legislasi DPR, menyetujui RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja untuk disahkan dalam sidang paripurna tanggal 8 besok, 8 Oktober. Jadi bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang sangat eksploitatif terhadap nasib buruh, menindas buruh-buruh kita akan disahkan, diloloskan di DPR bersama pemerintah. Orang-orang DPR yang katanya terhormat, saya mau tanya, kalian ini Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat yang mana sebetulnya? Mewakili rakyat yang mana? Siapa rakyat yang kalian wakili itu sesungguhnya? Wahai pemerintah, kalian ini gajinya, fasilitasnya, kekuasaan, segala macam diberikan oleh rakyat, tapi kalian memerintah untuk rakyat yang mana? Siapa? Mengapa begitu jahatnya kalian? Tidak punya nurani. Mengapa itu terjadi? Iblis manakah yang bersemayam di benak kalian, di hati kalian semua, wahai orang-orang durjana yang meloloskan ini? Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak TV. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya interupsi, minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. 1 menit. Tidak, Pak 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, Bob. Undang-undang ini memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di dalam rapat kerja, rapat panja, rapat timus dan timsin dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah menyampaikannya. Jadi apa yang telah menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat itu tidak diulang dalam rapat paripurna ini. Bapak Ibu sekalian. Saudara pimpinan, interupsi sedikit saudara pimpinan. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Saya Didi Rawadi Syamsuddin A549 dari fraksi Partai Demokrat. Daerah pemilihan yang mana Pak Didi? Dapil Jabar 10. Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Pimpinan yang hormat, pimpinan dan para perwakilan dari pemerintah yang hadir pada hari ini. Coba pimpinan kita lihat keluar, ya. Lihat kemana-mana hari ini penolakan sangat dahsyat dari publik, dari kaum buruh, dari para pekerja. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan undang-undang yang kontroversi pada saat para pekerja hari ini sangat menderita akibat COVID-19 ya. Pimpinan, kita bisa melihat dampak dari COVID-19, kemiskinan, pengangguran luar biasa terjadi. Anak-anak para buruh yang tidak bisa sekolah,
karena harus bayar internet yang Baik, mahal dan substansinya sebagainya. apa Pak Sebentar, Didi? pimpinan. Bentar, Sebentar, pimpinan. saya ngatur lalu lintas ini Pak Didi. Substansinya apa? Kami meminta ditunda, tetapi kalau Oke, baik. sebentar, Saya sebentar. terima. Kalau pimpinan tetap memaksakan ini ya menjadi suatu menjadi keputusan, tetapi tidak terjadi keputusan yang bulat, kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah, ya, bukan masalah Baik, menang dan Pak Didi. kalah, ya. Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya menyampaikan di sini, saya sebagai wakil rakyat sama juga dengan saudara pimpinan berhak Baik, menyampaikan baik, apa baik. yang menjadi aspirasi. Terima kasih. Kalau tidak tercapai, saya kira ada mekanisme yang harus dilakukan, ditunda Paham. atau mekanisme voting. Terima Paham. kasih. Saya baca pasalnya Pak, 164, 208, 312. Kebetulan saya sama Pak Benin pimpinan panja tatipnya ini pada saat itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Sa- Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat enggak, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni setelah Tolong Pak pandangan Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, Saya- saya sudah beri Sudah, kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah saya Tunggu berikan Pak, tunggu kepada Pak Pak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya interupsi, minta saya interupsi interupsi. Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 Pak menit. Beni. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 Kami menit. persilakan kepada pemerintah Pak. untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru Kalau kami. demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi, Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih ASMAPI. Saudara kalian, kemarin hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 malam hari pemerintah bersama DPR, Badan Legislasi DPR, menyetujui RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja untuk disahkan dalam sidang paripurna tanggal 8 besok, 8 Oktober. Dari 9 partai yang ada, hanya 2 yang menolak, yaitu fraksi PKS dan Demokrat. Selebihnya semuanya setuju dengan pemerintah untuk meloloskan RUU Omnibus Law ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Oktober. Ini undang-undang yang sangat luar biasa eksploitatif ya. Sangat menindas buruh-buruh kita. Bayangin beberapa poin yang penting misalnya. Kalau RUU ini jadi nanti diundangkan, maka uang pesangon akan dihilangkan. Maka UMP, upah minimum provinsi, akan menjadi upah menggantikan upah minimum kabupaten kota, upah minimum sektor produksi. Itu dihilangkan. Bayangkan, kalau misalnya di Jawa Barat
UMP-nya itu 1,8 juta. 1,8 juta Jawa Barat upah minimum provinsi. Tapi upah minimum Kabupaten Kota Bekasi, Kota Bekasi, Kerawang itu upah minimumnya 4,5 sampai hampir 4,6 juta. Nanti dengan undang-undang ini semua buruh di Jawa Barat akan drop penghasilannya dari 4, sekian juta tadi menjadi 1,8 juta. Dan pengusaha boleh sah memberlakukan itu karena dilindungi oleh undang-undang Omnibus Law yang ini. Lalu upah buruh akan dihitung per jam. Nanti pas terserah pengusaha mau mempekerjakan si A di buruhnya berapa jam sehari, 5 jam, 10 jam, kalau lagi banyak pekerjaan 20 jam harus masuk, tidak boleh menolak. Ancamannya PHK. Dan di sini undang-undang ini pengusaha boleh bebas melakukan PHK sepihak kapanpun juga tanpa ada kewajiban memberikan pesangon, tanpa ada kewajiban memberikan pesangon, nggak ada lagi. Ini dahsyat, benar-benar dahsyat ini. Lalu hak cuti melahirkan, cuti haid, cuti kematian, cuti pernikahan tidak ada lagi, dihapuskan dan tanpa ada kompensasi apa-apa. Jaminan sosial, jaminan kesehatan juga akan hilang. Semua karyawan akan berstatus kontrak, tidak pernah jadi karyawan tetap karena undang-undang ini mengizinkan outsourcing terus-menerus tanpa batas waktu. Buruhnya statusnya karyawan kontrak, outsourcing. Lalu setahun kemudian diperpanjang lagi, berikutnya perpanjang lagi terus. Dalam RUU Omnibus Law ini juga ada perlakuan sangat istimewa kepada buruh dan tenaga kerja asing. Tidak ada harus lapor kepada Menteri Tenaga Kerja, semua level bisa masuk dan seterusnya dan sebagainya. Buruh dilarang protes baik aksi maupun yang lainnya langsung diancam PHK yang sah, pengusaha sah. Dan buat orang Islam, libur hari raya itu hanya hari tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Dan khusus orang Islam tadi, saya katakan tadi, sholat Jumat, hari Jumat hanya libur 1 jam, hanya istirahat 1 jam, termasuk waktu untuk sholat Jumat. Jadi bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang sangat eksploitatif terhadap nasib buruh, menindas buruh-buruh kita akan disahkan, diloloskan di DPR bersama pemerintah. Orang-orang DPR yang katanya terhormat, saya mau tanya, kalian ini Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat yang mana sebetulnya? Mewakili rakyat yang mana? Siapa rakyat yang kalian wakili itu sesungguhnya? Wahai pemerintah, kalian ini gajinya, fasilitasnya, kekuasaan segala macam diberikan oleh rakyat, tapi kalian memerintah untuk rakyat yang mana? Siapa? Mengapa begitu jahatnya kalian? Tidak punya nurani. Mengapa itu terjadi? Iblis manakah yang bersemayam di benak kalian, di hati kalian semua, wahai orang-orang durjana yang meloloskan ini? Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa kalian pasti orang-orang beragama. Dalam konsep agama kalian pasti ada yang namanya akhirat. Dan kalian juga pasti dikasih tahu bahwa semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kalian muslim, kalian kenal dengan neraka jahanam. Saya nggak tahu kalau agama lain. Dan neraka jahanam menanti kalian di sana. Teman-teman buruh, semangat. Teman-teman buruh semangat. Saudara Iqbal, Said Iqbal, Saudara Rusdi dan kawan-kawan buruh yang lain tetap semangat. Saya, rakyat Indonesia, mendukung kalian semua. Tolong beritahu kami apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung perjuangan kalian. Tolong beritahu kami. Masih ada sampai tanggal 8. Tolong beritahu kami ingin terlibat secara penuh, secara aktif untuk mendukung perjuangan kaum buruh. Karena buruh Indonesia adalah saudara-saudara saya, saudara-saudara kami. Kita semua senasib sepenanggungan di bawah rezim yang benar-benar tidak punya hati nurani. Rezim yang bekerja untuk para cukongnya,
yang kemarin telah membiayai mereka ketika maju dalam kontestasi sebagai calon wakil rakyat, sebagai para pejabat, sebagai presiden. Kalian semua dibiayai oleh Cukong, dan sekarang kalian mencoba membayar utang-utang kalian dengan kebijakan, dengan perundang-undangan. Kalian telah jadikan demokrasi sebagai demokrasi kriminal. Saya tidak rela. Dan saya kira banyak rakyat Indonesia lain akan menuntut kalian sampai dunia akhirat. Kalian terlampau kejam, menindas, luar biasa. Teman-teman buruh, selamat berjuang, sertakan kami. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan untuk mendukung perjuangan kalian. Allahu Akbar. Saya Edi Nuryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.